Terima kasih telah mengklik video ini, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari kelas A, angkatan 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Gelombang dapat menggunakan persamaan matematik untuk menggambarkan peristiwa gerak bolak-balik serta perambatannya. Dari gelombang tersebut, saya akan membahas tentang gelombang berjalan. Lebih tepatnya, pembuktian terhadap persamaan gelombang berjalan. Jadi, apa persamaan matematik yang menggambarkan pola getar daripada setiap titik? Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Di sini, misalkan saya ambil satu titik yang merupakan titik partikel. Kita misalkan gelombang ini adalah sebuah tali. Maka tali yang berada pada titik A ini kerjanya akan naik dan turun. Jadi gelombang ini dapat pula disebut gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Dan perlu diingat bahwa mediumnya tidak berjalan dan tidak berpindah. Jadi ia hanya naik dan turun saja. Di saat naik turun tersebut ada pola yang seperti bergerak dan ada pula energi yang dirambatkan. Oke, sekarang anggap dari titik O ke titik A saya tuliskan sebagai XA. XA adalah jarak daripada partikel A yang sedang bergetar terhadap titik mula. Teman-teman perhatikan, jadi misalkan di sini tali ya, saya getarkan, yang ini belum bergetar, lalu ia akan mulai merambat dan begitu pada titik A ini, kita misalkan 3 detik kemudian baru yang ini mulai bergetar. Nah, jadi di sini sudah T-nya sama dengan 3, tapi di sini T-nya baru mulai, atau T-nya itu baru sama dengan 0. Jadi ada perbedaan waktu di sini. Apa hubungannya? Saya getarkan di sini misalkan 3 detik, misalnya 1, 2, 3. Kalau sudah merambat akan memerlukan waktu 2 detik gitu, untuk sampai di titik A ini. Maka saat detik ketiga dia baru bergetar 1 detik. Berarti 3 sama dengan 2. Nah, waktu saat merambat tadi ditambah dengan waktu getarnya yaitu 1. Maka T0 waktu getar di sini, TOA waktu dari titik O ke A ditambah TA waktu getar di sini. Jadi TO dikurang TOA sama dengan TA. Nah, apa itu TOA? TOA adalah jarak dari O ke A dibagi dengan kecepatan. Karena jarak sama dengan kecepatan rambatnya dibagi waktu, dan waktu dari O ke A adalah TOA. Jadi dapat kita tulis sebagai TO dikurang XA per V sama dengan TA. Perhatikan dalam gerak harmonik sederhana, jika ada partikel yang bergetar bolak-balik dapat digunakan persamaan matematik seperti yaitu Y sama dengan A sin omega TA, TA sama dengan TO dikurang XA per V seperti rumus ini, Y sama dengan A sin omega TO dikurang XA per V. Di sini omega kita kalikan masuk dulu ya, Y A sin omega TO dikurang omega sama dengan 2V per T, jadi 2V XA per T dikali V. T dikali V ini sama saja dengan lambda atau panjang gelombang. Jadi dapat tulis Y sama dengan A sin dalam kurung omega TO dikurang 2V per lambda dikali XA. Nah, perhatikan 2V per lambda di sini dapat ditulis sebagai K atau dapat disebut di sini bilangan gelombang ya. Y sama dengan A sin omega T dikurang KX. Dengan omega sama dengan 2V dikali F atau sama kayak tadi ya, 2V per T ya sama, dan K sama dengan 2V per lambda. Jadi ini adalah persamaan dari gelombang yang bergerak. Persamaan ini menggambarkan getaran daripada setiap titik yang ingin diamati. Masuk ke bentuk umum, Y sama dengan plus minus A sin omega T min plus KX. Plus minus di sini plusnya menyimpang ke atas mula-mula dan min adalah menyimpang ke bawah mula-mula. Sedangkan pada min plus yang ini, minnya justru merambat ke kanan dan plusnya merambat ke kiri. Ini sudah sesuai dengan fungsi matematik. Sekarang saya diferensialkan terhadap waktu, maka sin menjadi cos, dan di dalamnya ini omega min kx diturunkan juga fungsi komposisinya. Jadi omega ini keluar menjadi omega dikali A dikali cos omega t min kx. Nah, ini merupakan fungsi kecepatan getarnya. Jadi jika saya diferensialkan lagi, maka cos menjadi min sin, dan omeganya keluar lagi menjadi omega kuadrat dikali A dikali min sin. Maka min omega kuadrat dikali A dikali sin omega t min kx itu adalah percepatan getarnya. Perhatikan, min omega kuadrat dikali A dikali sin omega t min kx sama saja dengan Y. Dengan W sama dengan 2V dikali F, K sama dengan 2V per lambda. Kita juga bisa dapatkan jika omega per K, maka jadi 2V dikali F per 2V per lambda. Coret 2V nya, lambdanya naik ke atas menjadi lambda dikali F sama dengan lambda per T. Kenapa T? Karena F itu adalah 1 per T. Maka dari hasil ini didapatkan bahwa omega per K sama dengan cepat rambat gelombang. Demikian pembahasan singkat dari saya, semoga dapat dipahami.